Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi untuk anak-anak siswa kelas 4 SD. Bertemu lagi dengan Ibu Nisa di sini dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran PPKN, yaitu KD 3.4 dengan materi keberagaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya, KD 3.4 memahami arti bersatu dalam keberagaman di rumah, sekolah, dan masyarakat. 4.4 mengelompokkan kesamaan identitas suku bangsa, pakaian tradisional, bahasa, rumah adat, makanan khas, dan upacara adat. Sosial ekonomi, jenis pekerjaan orang tua di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Tujuan pembelajaran: yang pertama, siswa mampu menyebutkan bentuk keberagaman di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Sudah siap belajar hari ini anak-anak? Yuk kita belajar PPKN. Anak-anak, masih ingat tidak kalian apa sih keberagaman itu? Jadi, keberagaman berasal dari kata ragam, yaitu artinya bermacam-macam. Keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan dalam masyarakat. Perbedaan itu mencakup keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman rumah adat, keberagaman tarian, dan keberagaman pakaian tradisional, keragaman senjata tradisional, dan terakhir yaitu keberagaman alat musik tradisional, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian harus tahu anak-anak bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bahasa, dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu bisa kita singkat menjadi NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Anak-anak, keberagaman Indonesia itu indah sekali. Bagaimana sih menjaga keberagaman tersebut? Nah, coba perhatikan ini. Ini adalah salah satu kegiatan yang menunjukkan keberagaman budaya di Indonesia. Ini disebut dengan pawai budaya. Kegiatan ini menunjukkan berbagai macam budaya di Indonesia. Tarian, ada pakaian tradisional, ada rumah tradisional, dan banyak lagi. Dalam melaksanakan pawai budaya, diperlukan kerjasama oleh banyak orang. Ada panitia yang menyusun kegiatan dan mengatur jalannya pawai. Ada peserta yang menampilkan berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Ada tim masing-masing peserta yang membantu mempersiapkan peserta, seperti membuat baju, mempersiapkan gerakan tarian, dan masih banyak lainnya. Dari kegiatan pawai tersebut menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk melakukan sebuah kegiatan. Yuk kita simak contoh kerjasama dalam kebersamaan di Indonesia. Yang pertama yaitu kerja bakti. Kerja bakti merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Misalnya, kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh yang kedua yaitu festival makanan tradisional. Festival makanan tradisional merupakan cara yang menampilkan berbagai makanan khas di Indonesia. Para penjual makanan bangsa bekerja sama untuk menyajikan berbagai makanan daerah masing-masing. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan, ini adalah Pak Sami yang berasal dari Maluku, Pak Encep berasal dari Sunda, ada Pak Made yang berasal dari Bali,
Pak Udin berasal dari Betawi dan Pak Nur yang berasal dari Jawa. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerah mereka masing-masing. Mereka juga ahli dalam memainkan alat musik daerah mereka masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Mereka ini adalah contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Coba anak-anak kalian ingat, teman-teman kalian yang ada di kelas pasti semuanya berbeda-beda kan? Nah, setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada, dan keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Pendapat yang sama akan melahirkan suatu ide. Coba bayangkan kalau banyak pendapat, pasti idenya akan tambah dan luar biasa. Nah anak-anak, apa sih pentingnya sikap persatuan dan kesatuan? Yuk kita cari tahu. Ada pepatah yang mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah tersebut sesuai diterapkan pada bangsa yang memiliki keragaman. Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memerlukan persatuan dan kesatuan agar menjadi bangsa yang kuat. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengajukan sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghormati teman yang beribadah. Yang kedua, tidak membedakan teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, apa sih makna persatuan dan kesatuan? Jadi, makna persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, anak-anak, cukup sampai di sini ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.